Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, dan para subscriber saya yang telah mendukung penuh channel saya untuk berkembang dengan pesat. Karena channel saya ini nantinya saya niatkan teman-teman, hasil dari gaji saya baru satu kali dapat gaji, nantinya 20% akan saya sedekahkan atau saya sumbangkan atau saya kembalikan kepada petugas kebersihan, karena tema saya kebanyakan petugas kebersihan. Kenapa saya sumbangkan? Karena saya ingin berbagi dengan mereka supaya hasil kerja saya jadi berkah. Baik, malam ini mungkin saya akan mereview kembali update terbaru dari pembangunan kawasan ibu kota negara yang baru, atau yang istilahnya IKN Nusantara. Ini saya browsing dulu, saya buka YouTube terbaru apa beritanya. Ini sudah saya dapatkan berita terbarunya, ini menarik, ini luar biasa. Ternyata luas kawasan ibu kota negara itu luas banget ya. Jadi di sini judulnya itu luas ibu kota negara itu 4 kali lipat luas dari Jakarta. Ibu kota yang lama Jakarta ternyata yang baru ini 4 kalinya Jakarta, dan 3 kali luas negara Singapura. Ini luar biasa ini. Baik teman-teman, kita saksikan ya, kita dengarkan, kita simak beritanya seperti apa. Ngintip wujud IKN Nusantara 2024 nan megah, 4 kali luas Jakarta dan 3 kali luas Singapura. Jadi semoga progres pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara telah mencapai 12% di awal tahun 2023. 12%, Pemerintah melalui supaya Kementerian cepat PUPR 100%. terus mempercepat pembangunan IKN Nusantara tahap 1 yang ditargetkan rampung di 2024 mendatang. Adapun proyek yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar. Rinciannya terdiri atas infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung kantor hingga perumahan. Pertama tadi kita sudah lihat bagaimana ketersediaan air baku dengan membangun bendungan Sepaku Semoy dan Intek Sepaku. Itu progresnya hampir di atas 82%. Jadi bendungan 82% atau luar 85% biasa lah. ini. Begitu kata Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Sementara di luar kawasan inti pusat pemerintahan, pemerintah sedang membangun jalan tol 3 ruas panjang 27 km. Ini progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada juga 2% atau 1% di arena. Dan ini memang baru sekitar 2 bulan ini. Nah, ini ada titik Jadi masih 0, tahap awal titik 0 mobilisasi IKN Nusantara ada di sini teman-teman. Sebagai informasi, KIPP seluas 6.600 hektar, pembangunannya difokuskan di kawasan 1A yang bakal dibangun istana negara, kantor-kantor hingga jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut. Kawasan 1A itu untuk pusat pemerintahan. Ini ada istana presiden, di sebelahnya ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan juga, Kemenko, Kementerian Bappenas, PUPR, PUPR, Marves, Perekonomian, dan ada Maripes, beberapa kementerian lainnya, luar termasuk biasa. Bank Indonesia. Untuk progres hunian pekerja terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli dan tenaga terampil. Bangunan dilengkapi dengan masjid, kantin, kantor, klinik, toko, dan lainnya. Menurut Danis, 22 tower ini menyediakan 3.300 tempat tidur yang bisa menampung hingga 16.000 orang. Danis berharap pembangunan IKN bisa juga merubah budaya kerja seperti warung kumuh yang berdiri di sekitar proyek. Dalam pembangunan IKN, Danis menyebutkan akan lebih terorganisir baik dari sisi kesehatan, kebersihan kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian,
Dilaksanakan juga pembangunan akses jalan tol seksi 5A. Akses tol Akses ini akan jalan tol menyambung ada ke juga arah teman. Pulau Balang Besar, Jembatan Balang Besar, Jalan dan tol Jembatan jembatan Balang besar. Kecil. Denis menyebut jembatan Balang Kecil ini nantinya akan diduplikasi. Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Bambang Susantono, menyatakan luas ibu kota baru di Kalimantan Timur ini memiliki luas 256.142 hektar. Luas ini lebih kurang 4 kali luas kota DKI Jakarta dan 3 kali luas Singapura. Begitu kata Bambang dalam acara Mandiri Investment Forum di Plaza Mandiri pada hari Kamis 2 Februari 2023. Di sisi lain, penduduk kota IKN Nusantara juga ditargetkan hanya diisi oleh 1,9 juta jiwa saja. 1,9 Karena kita juta akan memiliki jiwa. kota yang semuanya seimbang dengan alam dan manusia. Luas IKN itu secara keseluruhan akan dibangun bertahap hingga 2045 mendatang. Hingga Saat ini 2045. pemerintah sedang fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP sampai tahun 2024 yang luasnya sekitar 6.671 hektar. Bambang pun menuturkan 65% dari luas IKN akan dibiarkan sebagai hutan tropis. Hanya 25% dari hutan total tropis. area yang akan dibangun perkotaan dan 10%-nya dijadikan taman serta area produksi makanan. Oleh karena itu, Bambang membantah jika pembangunan IKN Nusantara nantinya akan merusak lingkungan. Wrong, karena di sini kita akan menghutankan kembali. Sekarang ini hutan produksi, kita akan membuat hutan produksi itu jadi hutan tropis kembali. Begitu ujar Bambang. IKN Nusantara disebut akan memiliki 9 daerah ekonomi yang masing-masing memiliki tema. Selain KIPP, ada juga Pusat Ekonomi dan Keuangan seluas 17.206 hektar. Area energi terbarukan seluas 6.753 hektar. Area pariwisata seluas 9.761 hektar. Layanan pendidikan seluas 12.067 hektar. Kawasan inovasi dan penelitian seluas 3.720 hektar. Area komoditas pertanian, perdagangan, dan logistik seluas 2.986 hektar. Area industri pertanian seluas 4.299 hektar, serta kawasan perikanan budidaya seluas 9.084 hektar. Sebagai informasi, selaku Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono memperoleh hak keuangan yang diterima setiap bulan sebesar Rp718.840. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp5.040.000, tunjangan melekat sebesar Rp648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, dan tunjangan kinerja sebesar Rp153.422.000. Selain itu, Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp178 juta. Dana operasional ini diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lamsam dan 20%-nya untuk dukungan operasional lainnya. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN yang saat ini dijabat oleh Doni Rahajo menerima hak keuangan sebesar Rp155.180.670. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp4.899.300, tunjangan melekat sebesar Rp634.770, tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja sebesar Rp138.079.800. Kemudian Wakil Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp145 juta. Dana operasional ini diberikan dengan ketentuan 80% secara lamsam dan 20%-nya untuk dukungan operasional lainnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Aturan tersebut ditekan pada 30 Januari 2023 yang lalu.
Ada 11 pasal dalam Perpres, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi kepala dan wakil kepala otorita IKN. Hak keuangan kepala dan wakil kepala otorita IKN itu meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja. Termasuk di dalamnya tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Kita doakan saja agar mega proyek yang akan menjadi tonggak sejarah baru ibu kota baru bagi Republik Indonesia ini bisa terwujud sesuai jadwal yang diharapkan dengan kualitas yang kita harapkan bersama. Bisa menekan kemacetan di Jakarta dan juga diharapkan bisa meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Jadi mungkin begitu teman-teman, kabar update terbaru dari pembangunan kawasan ibu kota negara yang baru. Kita doakan semoga cepat rampung karena pembangunannya sangat panjang ternyata sampai 2045. Dari 2045 nanti bertahap. Jadi ternyata kawasan IKN ini sangat luas, luar biasa luasnya, itu 3 kali luas Singapura dan 4 kali luas Jakarta. Ini luar biasa. Namun yang lebih luar biasa lagi yaitu 65% nanti menjadi hutan tropis, jadi sangat hijau. Kita dukung teman-teman supaya proyek strategis nasional IKN cepat selesai dan semakin maju Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.